Welcome to Unique Podcast. Indonesia. Kita jumpa lagi dengan gue Albert, gue Brian. Oke, thank you, sampai sini aja podcastnya. Oke, selesai semuanya. Welcome to Unique Podcast Indonesia. Kan udah gak ada intro ya. Lupa mulu ya. Ngentot. Aduh. Ya udah lah ya. Ya udah lah ya. Ya udah ya. Gak apa-apa, udah lama juga kan ngomong kayak gitu. Oke, welcome back. Welcome. Banyak yang nanya kita mulai season baru ya. Tapi baru upload 2 episode, Iya. terus hilang. Ya emang anaknya begitu soalnya. Suka ya tai-tai panas gitu loh kayak. Enggak, soalnya lagi agak sibuk kan. Kita ngelakuin ini juga in our spare time dan we enjoy doing it, tapi ya Iya. kita lagi agak sibuk lah. Ya mudah-mudahan setelah gua upload ini bakal tiap minggu akan upload ya. Jadi gua akhirnya memutuskan untuk menyimpan sampai episode banyak baru gua upload nih. Oke. Apa. Ya udah. Oke, ini gue sampai akhirnya nemenin Sian seharian ikutin aktivitasnya, baru pulangnya podcast tai di mobil ini kita. Jadi kalau ada bersih-bersih klakson atau apa, memang iya nyetirnya nggak bener sih biasanya. Anjing. Entot ya dah. Udah. Well, jadi biar nggak heavy topik nih Yan, gue mau bahas ini aja deh, soal selingkuh. Ciba itu bukan heavy topik apa kan? Selingkuh sih lumayan berat sih. Ngomonginnya kan enak. Ya udah. Gitu. Jadi gue soalnya nggak gitu bisa ya, soalnya itu bukan hal yang biasa gue ngelakuin, nggak pernah gitu. gue juga nggak pernah sih seumur hidup gue sih. Gitu Cuman ya? kan Mungkin pendapat kita aja kali. pendapat ya. kita lah ya. Maksudnya lu yang paling deket dengan ini gitu loh. Lu pernah diselingkuhin ya? Diselingkuhin sih sebenarnya technically enggak, tapi kalau lo mau bilang kayak pernah diduain itu apa, ya ada aja lah namanya ya. Oh pak, ya, diduain sama diselingkuhin bedanya apa pak ya? Tapi belum sampai pacaran juga gitu loh. Oh, Ya nggak apa-apa. itu mah nggak apa-apa, itu Iya, normal itu lah. gitu makanya. Semua kan bisa punya choice kan, lu juga sering gitu kan. Hari ini dia sama cewek 1, besok dia sama cewek 2. Kalau jadi buka dong kartunya dong. jarang, tapi gak mau munafik pernah terjadi ya, karena namanya belum pacaran kan, dan juga baru proses mengenal gitu ya. Masih cari siapa yang paling menonjol gitu ya. Somehow kayak begitu, I wouldn't say it's a good, nor it's a bad thing, tapi ya, I mean kita fokus sekarang lebih ke selingkuh. Oke, nah sekarang selingkuh itu lebih cenderung Salah siapa? Atau apa? Ya salah siapa biasanya gitu kan. Maksudnya pasti ada satu yang playing victim, tapi dua-duanya itu playing victim. Jadi misalkan si A nganggap si B selingkuh nih, ya kan? Si B pasti nyalain si A, gara-gara lu makanya gue selingkuh. Gitu. Sedangkan si A bilang nggak bisa, lu yang selingkuh, lu yang salah. Mungkin di break it down dulu aja kali ya, Bet ya. Soalnya kita di break it down kayak mana yang salah, mana yang enggak gitu loh. Oke. Yang pasti kita ngomong kalau selingkuh, yang selingkuh mau apapun juga itu udah pasti salah, titik. Ya, tapi yang diselingkuhin belum tentu benar. Betul, itu juga the house truth ya kita bilang. Oke, kita bagi 2 phase aja nih. Maksudnya ada yang selingkuh pas zaman pacaran, Oke. sama selingkuh pas sudah menikah. Anjing. Gimana? Kayaknya kan lebih berat yang udah menikah gitu kan. Pasti, betul. Nah, pas pacaran dulu deh. Level selingkuh itu sendiri tuh banyak, ternyata setelah gua rundown gitu, gua ketemu orang-orang gitu kan. Banyak yang ada yang bilang chat sama cewek lain udah selingkuh, Jing. Oh. Flirting di chat gitu udah selingkuh gitu ya. Gue takut gue ngomong apa nih bumerang nih buat ke depannya gue punya cewek. Nggak, tapi itu betul. Sebenarnya menurut gue, kalau gue bisa kasih penjelasan gue gitu ya, dari point of view gue, selingkuh itu ketika kita ngomong di pacaran, selingkuh itu ketika orang tersebut yang melakukan selingkuh itu ya actually make a choice untuk ya melakukan hal-hal yang sebenarnya itu kategoris. Mereka make a choice to do something that will disappoint his atau her partner, tapi secara dengan logika gitu loh. Kayak gimana gitu loh. Kalau menurut gua gitu ya, kayak tadi lu bilang ada chatting sama cewek atau ceweknya sendiri pun chatting sama temennya intens segala macam. Ya.
menurut gua kalau dia itu kan berarti dia make a choice. Nah itu udah satu. Nah dia udah make a choice untuk melakukan hal itu. Nah yang bikin itu logically menurut gua salah adalah kalau dia melakukan itu terus-terusan. Oke. Nah jadi baru gua bilang kayak ya itu sih udah bibit-bibit mau selingkuh ya. Udah mau selingkuh tuh gitu loh. Karena kalau misalnya dia cuma ngomong bentar-bentaran doang atau apa, ya udah lepas gitu loh. Walaupun flirting. Ya asalkan nggak ada intensi, maksudnya flirting pasti ada rasa kayak iseng gitu lah ya. Tapi gue mau lebih rasional aja gitu loh. Tapi kalau cuma flirting biasa, tak udah. Dan secara logika udah cukup nih, jangan ini lagi gitu loh. Kalau lanjutin atau apa, nah ini baru parah gitu loh selingkuh. Karena nggak mau apa ya. Gue ngomong gini secara general aja karena emang ada tipe-tipe orang yang mungkin suka centil, tapi biasanya yang orang centil gitu kalau emang orangnya bener, mereka ada titiknya, oh ini jangan deh gitu loh. Namanya kayak misalnya gue pun juga ada cewek punya cowok gitu loh, suka centil ke gue kayak iseng, tapi gue pernah ketemu nih cewek, dia ada batas gitu loh. Dia iseng ke gue. Nah dia tahu nih kalau dia gak ngelakuin, dia bakal bikin upset secara logika ya. Oh gue udah gini banyak, ini bakal bikin relationshipnya jelek dan bikin upset cowoknya. Dia stop, dia nggak pernah gimana lagi, udah lepasin aja. Tapi satu hal yang gue tahu pasti sih ya nih, satu hal yang gue tahu pasti banget itu adalah itu semua biasa kalau orang flirty kayak gitu yang tadi lu bilang, kayak misalkan lagi cedek agak flirty dan sebagainya, itu biasanya memang udah begitu sebelum jadian juga ya nggak sih? Menurut gue begitu sih, jujur. Iya, tapi bukan berarti flirty yang benar-benar flirty nyari advantage ya, flirty yang buat nidurin, flirty yang buat ajak ngapain gitu. Itu kayaknya sih biasanya. Mungkin boleh dikasih contoh. Mungkin dikasih contoh kayak flirty kayak gimana dulu kali ya. Oke. Kalau menurut lu nih, lu gini, sebagai tadi gue ngomong kayak begitu ya. Menurut lu aja, flirty yang gue maksud tuh kayak gimana sih? Gue sih tahu sih flirty yang maksud lu yang nggak sampai bermodus aneh-aneh itu kayak paling flirty yang cuman kayak apa ya, kayak ledek istilahnya kalau buat gue sih itu cuma ledek-ledekan sih ya, kayak ledek-ledekan gitu doang gitu loh, cuma ledek-ledekan. Atau kan kita punya teman satu yang walaupun pas waktu itu dia ada cowok, dia manggil kita beb gitu kan. Ya, itu tapi kan sebatas panggilan doang gitu loh, doesn't mean anything ya, gitu. Istilah kayak cewek manggil temennya juga kadang suka beb, temen ceweknya yang lain gitu loh. Jangan berarti kan sama-sama cewek itu boleh tapi sama cowok nggak boleh gitu misalnya gitu kan. Ya. Tapi gak ada masalah apa-apa, serius. Ya maksudnya tuh kayak gitu loh. Kayak gue gak mau munafik lah gitu. Soalnya gue ngomong secara general, ada di luar tipe orang begitu. Dan gue dan Bani pasti juga orang kayak gitu bukan artinya mereka jahat atau mereka emang jahat selingkuh gitu loh. Emang dasarnya seperti itu aja. Lagi pula pacarnya harusnya kan udah ngerti juga emang pasangan itu emang begitu. Maaf, ada motor aja. Cibe itu motor. Ima. Nah, berarti kayak gini nih, mungkin ya ada juga kan orang yang pasif nih, tapi karena dia di flirty, ya di flirting sama teman lawan jenisnya nih misalkan kayak gitu kan, mungkin ada juga yang cuma buat keep on the conversation doang gitu kan, ada juga yang kayak gitu kan, kayak cuman balas doang tapi dia juga nggak lanjutin gitu loh. Betul. Nah ini kan dari sisi gua ya berarti ya. Nah kalau dari lu gimana? Ini kan dari sisi pacaran kan? Ya, kalau buat gua kalau soal chat itu sih, buat gue sih nggak gimana ya, paling ya kalau gue jadi bisa pasangan gue kayak gitu nih, ya gue sebenarnya tinggal tanya doang, ini siapa dan kenapa lu ngobrol sampai flirty begini gitu loh. Sebenarnya conversation doang sih kayak gimana. Jadi kalau memang lu anggap itu benar-benar merusak hati lu banget misalkan, kayak bikin lu kayak over jealous dan sebagainya, lebih baik gue ngomong di depan, gue nggak suka lu flirty seperti itu. Dan kalau dia kekeh misalkan dia nggak bisa, dia memang chatnya kayak begitu, dia bilang seperti itu, dan lu nggak suka nih misalkan, menurut gue ya at least di situ aja sebelum terjadi yang aneh-aneh gitu. Yaudah. Daripada nanti gue yang kesel akhirnya malah berantem mulu, ya udahin aja. Kalau buat gue sih gitu ya. Selingkuh ya begitu ya. Tapi gue nggak hitung dia selingkuh loh. Gue cuma bilang berarti kan lu nggak cocok secara personality kalau kayak gitu. Itu udah beda topik lah kita sebutnya ya. Buat gara-gara selingkuh kan. Jadi kalau kayak gini yang bisa gue tanggap adalah itu bukan hal yang kategori kita anggap selingkuh gitu. Betul, ya. Itu kan kita baru ngomong dari sisi chatting ya. Yes. Nah kan, sekarang apa? Ya itu kan dari sisi chatting doang ya. Berarti chatting kita nggak hitung ya ini ya. Nggak hitung lah. Nah, itu ya harusnya udah ada pengertian masing-masing lah ya. Tinggal masalahnya biasa ada orang nggak mau konfront doang kan. Ada limitnya juga lah apapun itu juga ya. Iya betul. Oke, sekarang kalau yang selingkuhnya udah benar-benar selingkuh nih kan, antara ketahuan ngedate, ketahuan cipokan, ketahuan enak-enak.
Ya tapi gue pingin ada sesuatu, nggak tahu ya gimana. Ini dari tadi gue pingin ngomong, cuman jujur gue agak takut salah juga tuh Biana. Oke. Kalau kita bisa bilang selingkuh, kan lo lagi ngomong sebenarnya selingkuh gitu ya. Ya. Selingkuh itu ketika misalnya gue bakal membilang diri gue sendiri, gue setelah selingkuh kalau gue melakukan sesuatu yang berhubungan dengan ya gue cewek, karena gue punya pacar, terus gue berurusan dengan cewek lain di sampai maunya itu, gue ngerasa bahwa gue padahal tahu nih ini sebenarnya nggak baik nih, ini bikin jealous dan ini udah over limit nih. Nah, apapun hal itu juga mungkin itu kan gue bisa bilang itu selingkuh, karena deep down gue tahu nih Ini bakal bawa masalah tapi lu tetap jalanin. Kecuali misalnya ada contoh, gue ada klien cewek, ya namanya klien butuh pendekatan. Itu kan kerjaan. Nah tapi gue tahu nih, oh ini pasti dia bisa bikin jealous nih. Tapi ini pekerjaan, gue pilih kerjaan, itu gue nggak selingkuh, gue ngerasanya. Tapi kalau misalnya ini bukan klien gue atau apa nih cewek, gue ngelakuin sesuatu, nggak usah sampai ciuman, nggak usah sampai gana-gana, nggak usah pergi ngedate deh, tapi gue ngelakuin sesuatu buat dia, dimana menurut gue tahu ini sebenarnya bisa bikin potensi masalah, berurusan dengan kita bilang selingkuh, dan gue tahu ini bakal nyakitin dia gitu loh. Tapi gue masih bikin choice-nya untuk ngelakuin itu. Menurut gue itu bisa dikategorikan sebagai selingkuh. Wow. Kalau gue sih. Berat juga ya. Tapi benar sih, masuk akal kok. Oke, itu udah. Masuk akal sih, bener sih, masuk akal sih. Enggak sih. Jadi kayak sebenarnya kayak balik lagi apapun yang dilakukan oleh Jack. Karena lo naik tol, ini gue di mana? Ntar di depan ada tol belok kiri. Oh iya, lanjut. jadi apapun itu yang terjadi sebenarnya balik lagi ke tujuannya ya. Iya. Tujuan orang itu melakukan itu gitu loh. Kalau tujuannya buat kerja. Memang ini kerjaan gue atau sebagainya macam ya, itu pasti si cowok pasti nggak ada maksud untuk selingkuh, mungkin tapi kan nggak tahu kalau itu. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan juga kan. Iya. Kadang-kadang alasannya semuanya kerjaan, si B meeting, mijit yang penting-penting. Pergi meeting, balik-balik ke rumah bau sabun semua. Udah tahu ya. Kayak siapa lo Otan Paris pernah bilang bro, kalau mau tahu suami lu selingkuh pas pulang, lu cium kalau wangi. Anjing katanya. Ya cengli sih. Cengli itu cengli. Iya. Dari sisi gue sih begitu ya berarti ya. Oke. Penting sih. Iya benar sih sebenarnya, tapi ya udah nggak usah dibagi, berarti pacaran sama udah married ya sama aja sebenarnya kan. Iya sih, betul sih. Bedanya cuma satu, ngurus putusnya lebih susah. Iya. Dan reason why kenapa gue ngomong gitu ya, soalnya gue punya temen juga gitu. Gue punya temen di mana jadi kenapa gue bilang itu sebuah choice gitu ya, yang ada kenapa gue pakai kata-kata choice gitu loh. Karena deep down mereka tuh tahu apa yang mereka ngelakuin. Mereka meskipun tahu apa yang mereka ngelakuin dan itu bakal membuat sebuah jealousy atau masalah di hubungan itu, dia tahu. Tapi at the same time dia pun juga ngerti bahwa gue nggak ada intention sama sekali. Masalahnya adalah karena hal ini kan, orang bisa bilang dia selingkuh, nih iseng nih, flirty apa segala macam. Tapi kalau deep down, yang penting dia tahu bahwa dia benar-benar actually mean it ya. Kalau dia tuh nggak bermaksud untuk apapun. Itu loh. Cuma iseng doang, berarti iseng doang. Jadi buat pihak cewek-cewek harus ngerti, pihak kita cowok juga. Kalau kita ngomong iseng doang tuh kadang-kadang beneran iseng doang tuh. Tapi ini gue nggak ngomong iseng kayak flirty yang gimana ya. Ini gue kayak lagi ngomong tentang sisi kerjaan lah, ketemu cewek, ketemu temen lama lah. Gue udah lama banget nih nggak ketemu dia dulu temen SD gue atau apa. Ya. Apa kan ada, ini temen SD gue dulu susah bareng sama dia nih. Ketemu teman lama tapi mantan gitu. Ibaratnya begitulah, ibaratnya begitu ya. Ibaratnya nih mantan gitu loh. Tapi dia tahu nggak ada masalah apapun. Misalnya, udah move on, bener-bener move on gitu ya. Dia tahu nih, gue kalau pergi pasti istri gue atau gue punya suami atau apapun juga pasti bakal jealous. Tapi at the back of their mind dia udah tahu gue nggak bakal ada apa-apa. Nah jadi kalau dia bener-bener actually believe in it, somehow gue ngerasanya kayak itu bukan selingkuh. Tapi kalau dia benar-benar bisa tahu kayak sebenarnya ini bisa terjadi sesuatu sih, tapi gue masih mau main api, mungkin tuh bisa dikategorikan sebagai itu baru selingkuh. Oke. Ya, Make gitu sense.
Belok kiri Pak nanti di depan Pak. Oke. Rem tangan langsung drift gitu ya. Jangan dong, Tokyo jangan drift dong. kita. Ini podcast record live nanti. Oh iya. Lanjut lagi ya. Pak, sekarang kalau masalah yang udah sampai ketahuan selingkuh nih. Gue mau nanya lu aja deh sekarang. Iya, Pak. apa. Tadi kan opini gue. Nah, sekarang kan lu mau nanya gue kan berarti tentang dari sisi kalau udah ketahuan selingkuh gitu ya. Iya. Nah, berarti kalau udah ketahuan selingkuh itu next stepnya gimana jadi ya? Nah itu yang gue mau nanya ke lu. Jadi Ya gue nanya ke lu sekarang. Ya gue mulu. Nah masa depan gue punya cewek dengan ini gue pusing. next step dari selingkuh. Next step dari selingkuh maksudnya udah ketahuan selingkuh. Ya ketahuan selingkuh jadi apa gitu loh? Oh lu nanya gue maksudnya itu reparable atau enggak atau apa segala macam. What to do gitu. Buat gue sih kalau memang udah ketahuan selingkuh, gue masih gue termasuk orang yang nggak percaya itu reparable secara ekspresi kan. Ya. Gitu loh jadi. Oke, bayar tol dulu. Oke, jadi gue gak percaya itu reparable sih ya. Jadi kalau memang udah ketahuan selingkuh, buat gue gak bisa terima sih. Jujur aja ya. Either gue pasti diselingkuhin sih, asik. Gue gak mungkin selingkuh ya. Jangan sampai ngejinx. Ya tapi bagus. Ya, Have jadi that mindset. gue tuh gak bisa dapet logika gue bisa menerima orang yang udah selingkuhin gue. Lurus. Oke. Ya gue gak bisa terima itu. Gue beneran gak bisa terima. Nggak bisa terima ya. Kalau udah selingkuh itu berarti salah satu udah giving up about the problem, atau salah satu udah nggak open sama apa yang ada di pikiran dia dan apa yang dia rasakan. Buat gue, gitu. Karena selingkuh, gue sih nggak pernah percaya sih ada orang yang selingkuh memang wataknya orang selingkuh ya. Maksudnya pasti ada penyebabnya lah. Iya. Gue mau kesini sih. Gitu. Nah sekarang kita bahas penyebabnya nih sekarang yang seru nih justru. Nah, Kenapa? kalau menurut lu Dabat, kita ngomong dari sisi cewek dari sisi cowok juga deh ya. Ya. Sekarang kita mulai dari sisi cewek. Kenapa cewek itu bisa selingkuh sih? Cewek kenapa bisa selingkuh? Iya. Terlepas dari cewek atau cowok, menurut gua selingkuh itu terjadi ketika lu tidak bisa mendapatkan apa yang lu mau dari pasangan lu. Ada demand yang gak ketemu sama supply sih kalau buat gua. Anjing. Chapter 12 economics nih kita lagi ngomong equilibrium nih. Ada demand yang gak ketemu sama supply menurut gua. Dan biasanya ini terjadi juga banyak faktornya ya. Faktor pertamanya itu ada demand yang gak ketemu sama supply. Faktor keduanya mungkin sebelumnya gak ada komunikasi yang baik, atau gak ada yang berani ngomong soal demandnya masing-masing. Pengecut bangsat. Cengli. Ini lepas gender ya, kita ngomong ya ini terlepas gender. Lu kalau memang ada yang lu pengen dari pasangan lu dan lu nggak ngomong, gimana pasangan lu bisa tahu? Iya sih, cengli sih. Betul. Dan kalau lu udah ngomong dan pasangan lu bilang gua nggak bisa kasih lu itu baru lu bisa jadi perdebatan. Tapi nggak bisa dijadikan alasan juga buat selingkuh. Because it's a choice kan. Betul. Lurus aja kita ke arah ini Jakarta Cikampek. Lurus terus Bogor kita. Oh iya. Bogor kita. Aduh. Oke. Udah ada semua sudah terkontrol, semua udah beres. Lanjut, gue ulang lagi deh. Masalah supply demand. Betul. Jadi yang pertama adalah tadi supply nggak ketemu demand. Demand nggak ketemu supply. Yang kedua yang tadi gue bilang pengecut kan. Dia nggak mau ngomong ke pasangannya, dan seandainya pasangannya memang nggak bisa kasih, ya harusnya itu sudah menjadi sebuah perdebatan di mana lo orang harus selesain dulu lah. Gitu, nggak jadi alasan lo bos selingkuh gitu loh. Masa kayak misalkan ketahuan selingkuh, iya soalnya dia kasih gue blowjob, lu nggak kasih gue kan goblok. Iya sih. Ya, tapi lu suka itu penyebabnya gitu loh. Kadang-kadang kan. Yes, Nah yang ketiga somehow begini ya, somehow salah dari kedua belah pihak. Ketika dia mulai pacaran nih, ketika dia memutuskan untuk menikah atau dia ketika memulai untuk menjadi pacar, mereka tuh sebenarnya udah tahu kekurangan sama kelemahan pasangannya harusnya ya kalau dia PDKT-nya bener ya. Betul. Dan manusia itu cenderung untuk fokus ke yang nggak dipunya kan. Iya. Ya, makanya ada istilah gajah di depan mata tidak dilihat, semut di ujung pulau dikejar. Oh jujur gue pertama kali denger itu sih, tapi oke. Ya kan. Jadi karena dia fokus ke sana, akhirnya dia selalu nyari yang nggak ada dari pasangannya. Akhirnya dia selalu nyari kekurangan pasangannya ditutupin dengan orang lain punya kelebihan. Oh iya. Padahal betul. Padahal di satu sisi kan, Berat sih.
di satu sisi yang dia dapat kelebihan dari kekurangan pasangannya belum tentu memiliki kelebihan dari pasangannya. Betul. Cuman di satu titik itu aja lah kenapa dia jadi selingkuh gitu ya. Iya, biasanya cuma titik itu doang. Gitu loh. Kalau lu udah bisa embrace pasangan lu, harusnya orang mau masuk kayak gimana pun juga nggak berarti. Tapi jujur ya, itu udah harus look ya. Dan kita kan ngomong fair aja. Jadi podcast kan dari dulu emang selalu begitu. Ya. Itulah karena alasan lah kenapa. Ya karena the face that used to be atau the physical thing of that person that used to turn you on atau apa segala macam, lama-lama bisa udah nggak lagi kan, because Betul. kita ada namanya aging gitu loh. Betul. Akhirnya mereka cari yang lebih ini lagi lah, lebih bagus lagi Betul. lah. Betul. Ya sebenarnya sih ya I guess ya betul sih itu alasannya sih kalau kita benar-benar ngomong gitu loh ya. At the end of the day it's our choice sih. Nah, jadi gimana caranya supaya nggak ada perselingkuhan? Ya sebenarnya menurut gue ya itulah yang menurut gue sih, karena if they understand that love is a choice gitu, yang pernah kita bahas gitu loh, get a choice bahwa gue udah spend everything segalanya bakal selalu sama lu, be faithful to you, as long as people you bener-bener abide that terms gitu ya, harusnya mereka nggak bakal selingkuh. Tapi gue juga tahu buruk-buruknya manusia itu seperti apa. Kalau mereka benar-benar melakukan abide that love is a choice itu, sebenarnya terjadinya ada perpindahan pasangan itu gue nggak bisa hindarin. Itu tetap mobility tetap ada. Tapi setidaknya dia bisa kayak gini loh. Kayaknya gue udah nggak bisa lagi sama lu deh. Gue dapet yang lebih ini lagi, apa segala macam. Jeleknya begitu. Lebih better begitu nggak sih daripada selingkuh? Iya, sama-sama sakit sih. Coba komen deh misalkan ya. Iya, sama-sama sakit sih, tapi kayak sebenarnya itu sebuah kayak bukan bilang kayak hack ya supaya anggapnya gue nggak selingkuh. Ya mau nggak mau ya ada price yang sacrifice yang lo harus bikin. Kalau lu udah ngomong gitu, artinya lu udah harus cerai atau lu udah harus putus. Kalau lu tidak ngomong gitu ya nggak usah munafik juga. Lu selingkuh kalau nggak ketahuan, hubungan tuh masih ada kok. Gila Ian. Ya cuman maksudnya ya guys begitu kan. Mau gimana pun juga gue nggak mau gue juga kadang mikir juga kasihan gitu sampai hal gitu. Makanya kalau gue masa kasihan kayak menurut gue nggak berani. Kalaupun sampai hal itu terjadi amit-amit sama pasangan ke depan gue, kayak gue lebih mending ngomong deh. Okay. What to do man? Karena at the end of the day it's a choice that I have to take the consequences gitu loh. So you don't believe like selingkuh keharmonisan pasangan lu tuh misalkan jadi apa, kayak gue terima lu apa adanya deh, walaupun nanti lu tambah gendut, walaupun nanti lu tambah jelek. Terima itu gue setuju, cuman gue lebih nggak percaya dengan idenya itu bahwa kalau yang gue bilang, oh lu harus gini, kalau lu nggak mau ada selingkuh, lu harus percaya bahwa love itu choice, lu harus make a choice apapun juga gue sama lu titik. Ya lu harus pertahanin sebisa mungkin, bahwa jangan sampai cerai apa segala macam. Gue pertama itu dulu step ya, gue harus percaya orang harus begitu, itu gue benar-benar percaya. Nah tapi yang gue nggak mau munafik gini doang sih, buat yang gue ngulang lagi, kayak meskipun lu udah menggunakan itu nggak bisa dihindarin, masih tetap ada probability kalau orang bakal selingkuh. Oke. Setidaknya dia nggak dibilang selingkuh karena apa ya, dia ngomong gitu kayak gue nggak bisa lagi sama lu, atau gue kayak ada cewek lain, oh gue ada cowok lain gitu. Oke. Nah, maybe ada, kalau kita ngomongin tentang marriage kan biasa lebih ada, bahkan marriage ada yang sampai open marriage kan. Ya open marriage sih ngeri sih, ntar kita bahas itu lah. Jadi ya I guess begitu, jadi somehow nggak selingkuh. Kalau lu mau minta alasan, minta cara supaya nggak selingkuh gimana ya begitu. Open marriage. Ya jangan sampai, atau enggak ya udah lu putus, divorce lah apa. Ya lu harus siap konsekuensi ya. Iya betul. Ya, Well kalau buat gue sih mempertahankan supaya tidak terjadi perselingkuhan berarti dari kedua belah pihak ya. Harus dua-duanya support bareng-bareng dong, sama-sama komunikasi. Atau kalau memang attract to each other by physics, mungkin bisa sama-sama maintain fisiknya. Permak sana sini, itu udah konsekuensi ya. Itu udah konsekuensi. Nggak mau munafik gitu loh. Lu mesti jaga kesehatan dan sebagainya, nge-gym apa mungkin ya maybe, karena mungkin dari pertama demennya karena begitu. Ya. Gitu loh. Tapi kalau ada ikatan batin dan sebagainya ya harusnya sih, kalau sifat sih nggak mungkin berubah sih, gue percayanya gitu. Ya sifat sih kayaknya nggak mungkin berubah sih. Jadi balik lagi tergantung love lu yang pertama tuh, love lu udah bener atau belum. Betul. PDKT-nya sudah bener atau belum. Oke, itu sum it up. Selingkuh bisa jadi
yang selingkuh pasti salah, Ya, tapi yang diselingkuhin bisa jadi salah juga. betul. Mungkin nggak mau kasih supply, mungkin nggak mau komunikasi, Betul. ya mungkin ya itulah semua lah gitu loh. Jadi belum tentu juga yang diselingkuhin bener gitu. Tapi tetap yang selingkuh salah. Yang selingkuh udah pasti salah karena dia ngambil action tanpa Persentage salahnya kita masih bisa di debatable gitu ya. betul. Ya Ceng sih menurut gue sih ya begitu sih. Ya, oke. Itu aja dari kita buat episode kali ini. Oke, untung udah aman ya, nggak hilang juga. Udah Jakarta Udah aman. Oke, thank you guys. I'm Albert I'm Brian. and see you in the next episode. Bye. Adios.